Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mencoba membahas salah satu emiten yaitu PTSN atau Nusa Persada Tbk. Nah, emiten ini saya tertarik untuk membahasnya karena kalau kita lihat secara keseluruhan grafiknya, emiten ini masih bertahan di fase konsolidasinya kalau saya tidak salah di angka 240, di mana dia pernah mencapai angka tertingginya di tahun 2018 akhir, di Desember, dan juga di tahun 2019 di pertengahan tahun atau semester kedua. Nah, ternyata sampai dengan pada saat periode COVID dimulai, emiten ini dihajar harganya sampai dengan di harga 100-an teman-teman, dan sampai dengan sekarang saya rasa harganya tidak terlalu jauh dari harga yang pernah dicapai pada saat dia jatuh, cukup dalam teman-teman. Nah, kenapa saya tertarik? Saya akan mencoba menjelaskan dari sisi fundamental seperti biasa dan juga dari sisi teknikal dan juga sentimennya. Nah, seperti apa? Langsung saja ke bagian fundamentalnya. Di sini saya sudah merangkum beberapa informasi terkait pencapaian performanya dari laporan keuangannya sampai dengan periode tahun 2023 kuartal ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama untuk laba bersih sampai dengan kuartal ketiga ini mencapai angka 154 miliar teman-teman. Nah, nilai ini sebenarnya meningkat 1% dari periode sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari periode-periode sebelumnya, pencapaian labanya untuk lebih jelasnya kita lihat dari grafik ya teman-teman. Nah, di sini laba bersihnya itu memang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019. Bahkan pada saat pandemi, dia tetap mengalami peningkatan laba bersih teman-teman. Nah, di tahun 2019 ini memang terjadi penurunan cukup signifikan. Mungkin inilah yang membuat emiten ini harganya dihajar. Tapi lucunya teman-teman, kalau kita lihat di sini di tahun 2019 dia malah mencatatkan rata-rata harga saham yang cukup tinggi di angka 479 kalau kita rata-ratakan. Nah, kalau kita lihat tadi secara grafik maksimumnya di tahun 2019 dia malah mencapai angka 500-an dan juga range harga ke 400. Memang dia jatuh di tahun 2019 di angka 253, tapi naik lagi sampai kurang lebih menuju ke angka 500-an lebih teman-teman. Nah, itu yang menjadi anomali menurut saya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap fokus harusnya terhadap performa maupun labanya. Nah, tadi kalau kita lihat dari grafiknya, labanya ini sebenarnya sudah lebih tinggi dari periode tahun 2022, yang artinya apa? Dari sisi performance, emiten ini sudah mengalami yang namanya peningkatan. Nah, 154 miliar ini dari mana saja? Saya akan mencoba membuka sedikit dari laporan keuangannya di tahun 2023 kuartal ketiga. Nah, sampai dengan kuartal ketiga, dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2022, emiten ini mencatatkan pendapatan 99 juta dalam dolar ya teman-teman. Nah, di sini memang terlihat menurun dari periode sebelumnya di tahun 2022, tetapi ada hal yang menurut saya membuat ini menjadi menarik karena beban pokok pendapatannya ini lebih efisien teman-teman. Di tahun 2022 dia mencatatkan beban pokok pendapatan sampai dengan 90 juta dolar, tapi di sini hanya mencapai 77,2 juta dolar teman-teman. Nah, ini artinya adanya tingkat efisiensi yang cukup tinggi dari emiten ini di tahun 2023. Nah, ternyata hal itulah yang membuat kenapa walaupun pendapatannya menurun dari periode yang sama di tahun 2022, tapi dari sisi laba bersihnya, laba tahun berjalan dan juga laba yang diatribusikan itu cukup meningkat signifikan dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 5,8 juta dolar dibandingkan sekarang yang mencapai 9,9 juta dolar. Nah, tadi kita rupiahkan menjadi 154 miliar rupiah teman-teman. Padahal ini masih di kuartal ketiga. Ini yang membuat emiten ini kenapa saya rasa cukup bagus, menarik karena harga sahamnya masih di situ-situ saja. Kita tidak usah jauh-jauh menarik, kita tarik saja dari tahun 2020. Di tahun 2020 labanya mencapai 70 miliaran, di tahun 2021 84 miliar dengan harga saham 200-an juga. Nah, 2022 juga sudah mengalami peningkatan signifikan, kurang lebih 79% dari periode 2021, tapi harganya masih di rata-rata 200-an. Dan di tahun 2023 ini juga kita akan lihat nanti bagaimana di kuartal terakhir. Ternyata walaupun labanya sudah mencapai 154, menyamai laba secara tahunan 2022, harga sahamnya masih berada di angka 240 pada saat saya membuat video ini. Nah, ini hal yang menurut saya perlu dilihat adanya momentum bahwasanya
harganya masih di situ-situ saja, tetapi performanya sudah lebih dulu meningkat, teman-teman. Nah, itu saya yakin ini segera akan menyusul untuk harganya diapresiasi pasar. Baik, kita lanjutkan ke ekuitas. Dari ekuitasnya juga ini meningkat ya, teman-teman. Kalau dirupiahkan, dia mencapai 1,6 triliun. Dan terjadi peningkatan 9% dari periode tahun 2022. Nah, hal yang bagus juga di sini, rata-rata kenaikan ekuitasnya ini mencapai 12%, teman-teman. Karena tahun 2020 dia mengalami peningkatan cukup signifikan di sini. Baik dari sisi EPS sebanding dengan labanya, dia mencatatkan angka 39 kita setahunkan, yang artinya memang sudah jauh melebihi laba tahun sebelumnya. Untuk saham beredarnya tetap di angka 5 miliar lembar, dan untuk utangnya di sini juga cukup menarik menurut saya. Kalau kita lihat secara grafik, emiten ini hanya mencatatkan posisi utang yang cukup tinggi di tahun 2018, tapi tahun 2019 menurun, dan kalau kita lihat secara 2019 sampai dengan periode sekarang itu tetap mengalami penurunan, sehingga tercatat di sini untuk nilai utangnya dibandingkan dengan ekuitas atau aset bersihnya itu hanya mencapai 0,46. Cukup bagus, nilai likuiditasnya sangat baik. Kemudian dari sisi ROE, di sini juga ROE-nya sudah mencapai angka 12. Kalau kita lihat di tahun 2018 memang mencapai angka 18, tapi hal yang perlu kita ingat, emiten ini sudah mampu kembali mencatatkan ROE yang berada di angka 2 digit di atas 10%. Nah, artinya apa, teman-teman? Setidaknya mencapai angka 300-an saja ini seharusnya layak kalau kita lihat ya, teman-teman, dari sisi ROE-nya. Nah, atas dasar informasi tadi, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Seperti biasa, untuk nilai PBV pada saat emiten ini saya buat videonya itu di angka 0,8, masih di bawah PBV 1, dan untuk PER-nya juga masih di bawah PER 10, yaitu lebih tepatnya berada di angka 6,2. Nah, untuk PBV 1-nya berapa? PBV 1-nya itu berada di angka 313 per lembar saham, dan nilai PER-nya ini PER 10 juga berada di angka 387. Nah, seperti biasa saya rata-ratakan, didapatlah angka 350 secara harga wajar yang mencerminkan fundamental di kuartal ketiga, teman-teman. Nah, pada saat saya membuat video ini harganya di 240. Harga 240 ini, dengan memiliki emiten ini di harga 240, kita bisa mendapatkan potensi gain kurang lebih half bagger atau 50%, teman-teman. Dan nilai MOS-nya juga saya rasa sudah cukup menarik di atas 30% ya, teman-teman. Yang artinya potensi risiko untuk turun kembali itu cukup kecil, teman-teman, walaupun memang masih terbuka kemungkinan turun kembali dari harga sekarang. Nah, kemudian dari sisi harga wajar, di sini harga wajar secara historis ya, teman-teman, berada di angka 490. Nah, menariknya, untuk emiten ini sebenarnya dihargai di PBV wajar itu di 1,51. Kalau kita lihat data dari tahun 2018 ya, teman-teman, bahkan dia pernah dihargai di PBV 2,6. Dan kemudian untuk PER-nya ini dihargai di 13 secara wajar, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini untuk mendapatkan nilai angka PER wajar ini, saya tidak mengikut sertakan data tahun 2019, karena di tahun 2019 saya rasa itu adalah anomali, karena PER-nya mencapai angka 201 untuk PER di tahun 2019, dan itu saya rasa tidak normal, teman-teman. Karena kalau saya ikut sertakan PER di tahun 2019, tentunya harga wajarnya akan lebih tinggi lagi. Nah, untuk menghilangkan bias, saya tidak mengikut sertakan perhitungan PER wajar di tahun 2019, sehingga didapat harga wajar itu tetap di angka 490. Nah, di angka 490 saja PER-nya itu dihargai di 13, teman-teman. Nah, dengan PER yang terjadi sekarang di 6,2, itu perlu peningkatan lagi sebesar 100% mencapai angka 13 untuk PER wajarnya. Nah, untuk gain yang didapat kemungkinannya mencapai 100% atau one bagger, teman-teman, kalau dia mencapai angka 490, dan saya rasa memang angka 490 ini masih wajar, teman-teman, karena memang secara historis dia juga dihargai di range harga di sana. Nah, kemudian dari sisi teknikal ya, teman-teman, di sini saya coba menarik teknikal secara mingguan. Nah, ini tadi saya katakan kenapa masih terlihat secara konsol ya, teman-teman, konsolidasi untuk harganya masih berada di saya rasa ini adalah akumulasi, teman-teman, mengingat kinerjanya cukup menarik. Tapi emiten ini selalu dihargai di harga di 200-an. Bahkan ini titik supportnya saya rasa di 200 ya, teman-teman. Jadi, kalaupun dia menurun ke harga 200, itulah kesempatan besar menurut saya. Nah, terlihat secara weekly memang di sini sudah terjadi bullish ya, teman-teman. Secara minor trend, dari periode bulan Maret 2023, emiten ini bullish kembali. Dan saya rasa di 260 ini secara titik resistennya itu berada ya di titik 260, teman-teman.
Nah, dia menurun kembali, tapi saya rasa untuk harga 200 ini sudah cukup sulit teman-teman, walaupun memang masih ada kemungkinannya ya. Tapi tetaplah menggunakan money management yang baik. Dan kalau menurut saya, selama dia berada di range 300 ataupun bahkan 200, saya rasa itu adalah hal yang cukup baik untuk melakukan akumulasi. Kalau memang teman-teman lebih memiliki prinsip lebih disiplin lagi, mungkin bisa saja tunggu saja di harga 200. Kalau bisa memang terjadi pembalikan menuju ke harga 200. Itu saya rasa adalah potensi atau posisi yang cukup baik untuk emiten ini. Untuk di swing harganya ke harga 300 sesuai dengan yang kita dapatkan tadi angkanya secara fundamental. Tapi saya rasa di 300 juga masih under value, dan 350 saya rasa adalah harga yang tepat. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk harga sekarang ini saja, saya rasa ini masih berada di harga pasca COVID ya teman-teman. Ini belum menyesuaikan ke harga sebelumnya, karena di tahun 2019 saja, dia pernah mencapai angka 500 di sini, dan 400 menjadi titik support, kalau tidak salah teman-teman. Nah, di sini ada perubahan posisi, yang ternyata setelah pandemi itu 300 menjadi titik resistennya, karena terlihat di sini ada pemantulan di tahun 2021 dan juga ya di tahun 2021 di posisi periode bulan Juni dan juga bulan Agustus. Terlihat 300 ini menjadi resisten kuat di tahun 2021 dan harganya turun kembali ke harga 200, dan saya rasa 200 itu menjadi support kuatnya teman-teman. Dan seperti yang tadi saya katakan, saya jelaskan, di 200 ini saya rasa kalaupun memang emiten ini turun ke harga 200, itu adalah posisi yang cukup tepat untuk melakukan akumulasi dengan jumlah signifikan, tapi tetap dengan menggunakan money management ya teman-teman. Nah, di sini dari newsnya, untuk emiten ini menutup 2 anak usaha. Mungkin inilah salah satu caranya untuk melakukan efisiensi ya teman-teman. Terlihat tadi nilai efisiensi dari beban pokok penjualannya juga menurun, yang artinya untuk efisiensinya berhasil. Dan saya rasa juga untuk pembubaran atau penutupan 2 anak usaha ini ya fungsinya untuk melakukan efisiensi yang lebih bagus lagi teman-teman. Baik, mungkin sekian teman pembahasan saya secara singkat mengenai saham PTSN. Untuk tindakan membeli atau menjual itu tetap disclaimer ya teman-teman. Saya hanya mencoba menjelaskan yang menurut saya cukup menarik dan mungkin bisa menjadi pedoman untuk teman-teman investor juga, ataupun sekedar untuk menambah saham-saham yang menurut teman-teman juga menarik, boleh ditambah di watchlist. Walaupun memang tidak menarik, ya boleh ditinggalkan saja. Boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.